Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfi Anugrah, NPM 208263239, blog Neuroscience. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari materi tulang. Jadi, secara makroskopis itu tulang dapat dilihat terdapat diafisis, yaitu bagian tengah atau porus tulang yang panjang seperti tulang paha pada femur. Kemudian bagian ini terdiri dari tulang kompak, yaitu cortical bone, keras dan padat. Kemudian epiphysis, yaitu ujung tulang panjang yang melebar. Bagian ini biasanya berisi tulang spons atau spongy bone yang lebih ringan dan memiliki banyak ruang yang berisi sumsum tulang merah. Sumsum. Kemudian metafisis. Inilah bagian di antara diafisis dan epifisis yang pada tulang yang sedang tumbuh itu mengandung lempengan epifisis, tempat pertumbuhan tulang. Kemudian periosteum. Ini merupakan lapisan jaringan ikat yang menutupi bagian luar tulang, kecuali di permukaan sendi. Jadi periosteum ini kaya akan pembuluh darah dan saraf serta berperan untuk menyembuhkan dan pertumbuhan tulang. Kemudian endosteum ini lapisan tipis jaringan ikat yang melapisi rongga, medula, dan saluran-saluran di dalam tulang. Jadi endosteum ini dia mengandung sel-sel yang berperan dalam pembentukan dan penghancuran tulang. Kemudian sumsum tulang yaitu terdapat di rongga medula tulang yang panjang. Sumsum tulang merah ini berperan untuk produksi sel darah merah, sedangkan yang sumsum tulang yang warna kuning itu memproduksi lemak dan sebagai cadangan energi. Kemudian pada mikroskopisnya itu yaitu pertama osteon. Sistem Haversian ini dia unit struktural utama dari tulang kompak. Terdiri dari lamellai, yaitu lapisan-lapisan tulang yang tersusun mengelilingi kanal sentral yang berisi pembuluh darah dan saraf. Kemudian terdapat sel-sel tulang yang pertama yaitu osteosit atau sel tulang ialah osteoblast yang terpendam dalam matriks tulang yang mikroskopis. Elektron memperlihatkan bahwa osteosit ini dalam cabangnya tidak melekat langsung pada matriks sekitarnya, tetapi terpisah dari dinding lakuna dan kanakuli oleh daerah rambut tipis. Kemudian osteoblast. Osteoblast ini membuat, menyekresikan, dan mengendapkan unsur organik matriks tulang baru yang disebut dengan osteosit. Jadi osteoblast ini mengandung enzim voltase alkali yang menandakan bahwa sel-sel ini tidak hanya berhubungan dengan pembuatan matriks, namun juga mineralisasinya. Kemudian osteoklas. Jadi osteoklas ini dia sel multinukleus besar yang terdapat di sepanjang permukaan tulang. Terdapat terjadinya resorpsi, remodeling, dan perbaikan tulang. Kemudian matriks tulang. Jadi matriks tulang ini mengandung unsur organik yaitu termasuk sel kolagen dan unsur anorganik merupakan 2/3 berat tulang tersebut. Nah, inilah menyusun dari unsur matriks itu sendiri. Semen tersusun dari senyawa karbohidrat, kemudian kolagen terbentuk dari serabut mengikat sel tulang, dan mineral menentukan kelenturan tulang. Kemudian klasifikasi tulang yang pertama adalah berdasarkan bahan pembentuknya. Jadi eh, ada terdapat yang pertama adalah kartilago atau jaringan tulang lawan. Jadi ini ya terdiri dari tulang lawan hyalin, tulang fibrosa, dan tulang lawan elastis. Uh, Kartilago ini dia terbuat dari bahan yang padat, bening, putih, kebiru-biruan. Sangat kuat tetapi kurang kuat dibandingkan dengan tulang bersifat lentur atau elastis. Tersusun atas sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit yang mensekresikan matriks kondrin berupa hyalin atau kolagen. Kondrosit yang matang dibentuk dari sel-sel tulang rawan muda yang disebut dengan kondroblast. Jadi kemudian ada tulang keras atau osteon terdiri dari tulang spons, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang kompak dan atau tulang pipa. Kemudian untuk osteon ini dia dibentuk oleh sel pembentuk tulang yang sangat kompak pada permukaannya atau disebut dengan osteoblast. Jadi banyak mengandung matriks yang terdiri dari zat kapur yaitu senyawa kalsium dan fosfat yang mengakibatkan tulang menjadi keras kalsium karbohidrat dan kalsium fosfat yang dibawa oleh darah. Kemudian berdasarkan matriksnya itu ada terdapat dua, tulang spongiosa dan tulang kompak. Jadi kalau tulang spongiosa ini terdiri
sistem Harvesian atau Osteonothorus padat. Kemudian sistem Harvesian ini dia terdiri dari saluran pada bagian tengahnya itu atau disebut dengan kanal Harvesian yang dikelilingi oleh cincin konsentris atau disebut dengan lamela di sela-sela matriksnya. Kemudian tulang kompak. Jadi tulang kompak ini tersusun dari lempeng antrabekula yang dihubungkan oleh kanakuli dengan ruang-ruang kecil irregular berisi sumsum tulang yang disebut dengan kavitas. Kemudian klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah tulang panjang atau tulang pipa. Contohnya itu tulang humerus, tulang femur, dan radius, dan tulang ulna. Kemudian tulang pendek, yaitu tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Kemudian tulang pipi, tulang tengkok, yaitu tulang tengkok muara kepala dan tulang rusuk dan sternum. Kemudian tulang tidak beraturan atau irregular, contohnya vertebra, tulang muka, dan pelvis. Kemudian tulang sesamoid contoh yaitu patella. Uh, Inilah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Jika ada mohon maaf, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.